Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sekarang jam 6:15. Matahari masih malu-malu untuk muncul guys. Indah banget. Saya ini lagi di sawah nih. Aduh, udaranya segar. Air mengalir. Waduh, mantap. Saya mau cerita guys nih sambil nongkrong. Semoga bisa menjadi inspirasi. Jadi ya saya ini kerja sebagai karyawan ya guys. Ya gajinya alhamdulillah lah setiap bulan cukup. Dan sebagian saya investasikan di tanah sawah dan tanah darat juga ada. Ini mungkin tips buat teman-teman yang kerja sebagai karyawan, atau mungkin teman-teman yang sekarang kerja di luar negeri ya, dimanapun. Saya rasa sih ini investasi di properti, khususnya tanah sama sawah itu investasi yang cocok buat para TKI yang sekarang masih bekerja ya. Kenapa? Karena tanah maupun sawah itu tidak perlu diurus, kemudian tidak akan hilang, ya tidak akan pergi kemana-mana, tidak perlu diurus. Ya kalau kita punya tanah ya kita diamin aja, nggak masalah. Apalagi kalau sawah ya kita tinggal sewain ke orang ya, tiap 4 bulan sekali kita bisa dapat hasil ya, itu lebih lumayan lagi gitu ya. Nah ini saya akan cerita bagaimana aset saya bisa berkembang dengan lumayan cepat lah ya. Mungkin bisa dibilang dari modal 100 juta itu 100 juta bisa untung, sebentar saya hitung dulu ya, 58, mungkin sekitar 100 lebih lah, 100 lebih lah ya. Karena ada yang memang sudah ketarik uangnya, ada yang masih berupa aset. Jadi gimana ceritanya? Begini guys. Wah ini sambil lihat burung nih guys tuh. Burung mantap nih burung. Yuk, nggak apa-apa lah nih, bantuin. Nah, ini sebenarnya bukan sawah saya guys. Yang ini bukan sawah saya. Nih sawah saya yang ini nih. Ini sawah saya yang ini. Ini sawah orang tapi nggak apa-apa, saya bantuin nih. Kasihan nih petani nih kan. Dimakanin ini terus. Dimakanin burung ya. Tapi nggak apa-apa lah, kita berbagi sedikit. Ayo. Nah itu ada saung guys. Kayaknya biasanya yang punya sawah ini dia nongkrongnya di situ tuh. Oke ya. Jadi sampai mana tadi? 100 juta bisa untung 100 juta lebih lewat properti ya. Jadi saya ceritanya beli tanah di pinggir jalan. Harganya itu dulu saya beli 100 juta. Memang agak lama sih saya tahan sih. Itu sekitar 3 tahunan ya. 3 tahunan saya tahan. Banyak yang nawar-nawar, ada yang nawar 120, 130, sampai terakhir itu ada yang berani sampai 150, akhirnya saya lepas. Nah dari situ saya udah untung 50 juta ya,
50 juta masuk kantong dulu nih guys. Oke, 50 juta masuk kantong. Kemudian 100 jutanya lagi saya beliin lagi ke tanah darat lagi ya. Tanah darat lagi. Saya beliin tanah darat lagi dengan harga 60 juta. Kemudian saya beli lagi tanah sawah dengan harga 40 juta. Tanah darat tadi luasnya 400 meter persegi pinggir jalan, walaupun lokasinya masih jarang penduduk ya, kebun lah, masih berbentuk kebun lah, jadi masih yang jarang rumah di sana. Kemudian mungkin nanti di video lain saya akan coba tunjukkan ya. Kemudian saya beli tanah dengan harga 40 juta, itu saya dapat dengan luas 600 meter persegi. Nih, belum lama, baru 2 minggu itu udah ada yang nawar guys, 70 juta. 40 juta udah ada yang nawar 70 juta. Coba bayangin aja, berarti udah untung lagi tuh 70 juta. Tapi itu belum saya jual, karena saya tahu pasaran di situ paling murah pun ya di angka 90 jutaan saya masih bisa jual lah gitu. Lagian juga itu baru 2 minggu ya. Ya udah biarin aja dulu gitu ya, biarin dulu. Ya tapi anggap aja gini lah guys ya, ini kan ceritanya ini ya, gimana caranya saya bisa dapetin untung 100 juta gitu ya. Oke, anggap aja kemarin saya jual deh, saya jual, berarti kan udah untung lagi berapa tuh, modal 40 untung 30 kan, 30 juta. Udah anggap aja saya jual masuk kantong 50 tambah 30 tuh tadi tuh modalnya masih utuh ya guys, berarti 80 juta masuk kantong. Modalnya simpen dulu buat diputerin lagi. Kemudian tanah guys, tanah memang belum laku karena surat-suratnya juga belum selesai, tapi saya estimasi ya, tanah itu insya Allah mudah-mudahan bisa ya kalau ada rezekinya. 60 juta kalau saya jual 100 juta itu tuh udah gak susah, insya Allah gak susah. Karena memang saya beli tanahnya ya harga-harga yang inilah, yang miring-miring lah harganya lah. Jadi ya tekniknya kita harus beli untung gitu. Di awal kita harus beli untung. Kalaupun lokasinya bagus, kalau kita belinya mahal ya, kalau untuk jual beli tetap aja nggak susah guys. Jadi kalau saya sih prinsipnya beli untung, lokasi tidak begitu strategis nggak masalah. Yang penting memang harganya murah di bawah pasaran gitu. Jadi kalau saya jual 100 juta ya, 100 juta itu kan tadi untungnya modalnya 60 juta ya. Berarti saya udah untung berapa lagi tuh? 60 modal 60, untung 40 masuk kantong. Berarti tadi berapa? 80 ditambah 40, 120 juta. Iya kan? Terus aja seperti itu. Diputerin lagi, mungkin boleh dimakan sedikit. Nanti si modal ditambah keuntungan bisa ditambahin buat modal lagi. Insya Allah asetnya bisa berkembang dengan cepat guys ya. Tapi memang kuncinya ya gitu, kalau bermain di tanah sama sawah itu kita harus sabar. Jadi jangan tergesa-gesa. Kita pokoknya kita prinsipnya ya gitu, yang tadi saya sampaikan, beli untung aja, udah gitu aja. Dan kita harus tahu pasaran di daerah tersebut gitu ya. Kalau mungkin ada kalau buat teman-teman yang sekarang kerja di luar negeri, banyak mungkin yang di Jepang, di Korea, di Taiwan, di Hong Kong, Arab Saudi, harus ada orang kepercayaan
Dan harus memang benar-benar orang yang bisa dipercaya. Bisa keluarga mungkin gitu ya, tapi keluarga pun harus benar-benar hati-hati ya. Jangan sampai kita percaya karena keluarga tapi malah uang kita habis gitu ya. Beliin aja lah, ya beliin ke properti aja daripada uangnya habis nggak jelas. Kalaupun niatannya memang bukan untuk jual beli seperti itu, beli tanah sama beli sawah nggak rugi guys, nggak rugi. Pokoknya punya uang beliin sawah, punya uang beliin tanah, gitu aja. Nah, kalau ya insya Allah nanti kalau pulang ya uang itu akan bertambah gitu. Nilai si tanahnya itu akan bertambah karena nilai tanah itu setiap tahun kan pasti naik ya. Sawah naik, tanah juga naik. Sebelumnya di video sebelumnya juga udah pernah saya sampaikan, ini sawah saya yang saya beli ini nih, yang ini nih, dulu ini saya beli 2,5 juta ya per 100 meter persegi. Sekarang sudah harganya 8 juta per 100 meter persegi. Nah itu udah berapa kali lipat tuh guys. Jadi jangan ragu ya buat teman-teman, caranya gitu aja ya. Walaupun nggak untuk dijual beli ya gitu, beli aja, simpan, nanti pas pulang ya boleh apakah mau dijual lagi atau memang mau digarap sendiri, itu silahkan. Tapi kalau yang saya rasain ya, karena saya dulu juga pernah kerja di luar. Nah ini tanah ini yang saya beli ini pas saya lagi kerja di luar negeri guys. Ini ya kalau yang lain-lain yang saya beliin yang saya pakai yang saya pakai untuk modal usaha itu rata-rata habis guys. Bahkan ada yang ditipu sama temen sampai 50 juta gak kembali. Ada juga, ya itu mungkin nanti saya coba akan share pengalaman itu ya, banyak sekali. Jadi yang belum subscribe silahkan di subscribe. Yang mau berbagi pengalaman bisa tulis di kolom komentar. Jadi demikian untuk cerita pagi hari ini, mudah-mudahan menginspirasi. Terima kasih sudah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu matahari sudah naik guys. Waduh, jadi saya jongkok nih. Indah banget guys. Nih, saya ajak jalan dulu lagi ke sini ya. Nih. Waduh. Nah, kesana kan gunung ya guys ya. Kesana gunung nih. Tapi kalau lihat ke belakang, nih, apa itu? Pabrik semen guys. Pabrik semen. Ya. Ini kalau siang panas banget. Tapi kalau di sini sih masih ada adem-ademnya sih. Tuh, sini yuk. Oh, ini ada sawah yang belum digarap juga nih guys nih. Apa ini? Penasaran sama ini kan? Oh iya ada. Bersih di sini. Ini tuh padi kayak gini itu paling umur 1 bulan lagi udah panen nih guys. Mantep. Atasnya kelapa. Wih, saya juga investasi di pohon kelapa guys. Banyak video-video yang saya buat tentang investasi kebun kelapa, bisa ditonton juga. Oke, terima kasih, itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.